kan ada hilirisasi dari penggunaan teknologi. Jadi nampaknya apakah yang desa tadi itu hampir sama dengan kalau misalnya di sini ada teknologi tepat guna itu, Pak. Hibah Bisa. teknologi Iya, tepat guna. iya. Oh, iya. Bisa. Nggih, nggih. Bapak dan Ibu, selanjutnya di link Zoom kami juga sudah menyampaikan link materi untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi yang disampaikan hari ini ada di dalam Google Drive. Dan untuk selanjutnya kita juga sudah bersama dengan Pak Eko Agus Suyono yang juga akan memberikan tambahan tentang kegiatan PKM, terutama ini yang KKN ini, Pak. KKN, terus kebetulan kan juga kayaknya ada syarat jarak 200 kilo ya, Pak. Itu bagaimana dengan Bapak Ibu DPL yang kegiatan KKN-nya ada di istilahnya di luar Jawa, Pak, yang apakah bisa skema yang tadi yang dengan wilayah tadi monggo selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Eko. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf, ini kewajiban negara harus mengawal mahasiswa ngajar. Bapak Ibu sekalian, ini saya melanjutkan dari senior saya juga itu Bapak Ibu sekalian, Pak Wisnu ini, Prof Wisnu ini sudah lama melang buana di DPKM. Saya hanya mendampingi beliau kalau dibutuhkan. Jadi hari ini Pak Wisnu mengajak saya untuk mendampingi beliau, tapi mudah-mudahan saya bisa melengkapi yang disampaikan oleh Prof Wisnu ya. Nah Bapak sekalian, pada pagi hari ini saya melanjutkan dari yang disampaikan oleh Prof Wisnu ya terkait dengan pemberdayaan kemitraan ya. Jadi kemitraan itu kan ada 3 sebetulnya ya. Jadi ada kemitraan masyarakat pemula, kemudian kemitraan masyarakat pemberdayaan masyarakat, dan kemudian pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Jadi PMP ini adalah bagi perguruan tinggi yang kelas berikutnya Pak Besti ya. Dan yang PKM adalah seperti kita ini. Nah ini sedikit menambahkan dari yang ini sudah Pak sebelum PKM sudah. Oh nggih. Ya ini yang PKM ini yang paling favorit Bapak Ibu sekalian, karena ini skema yang paling mudah dicoba oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya memberikan gambaran kepada teman-teman, kalau kita baru beginner itu, belum pernah mendapatkan hibah dari Bima Dikti itu, mungkin skema ini yang paling mudah untuk dilakukan dulu ya. Jadi sebelum hibah-hibah yang ditemukan Prof itu yang besar-besar itu, yang ini mungkin bagus untuk dicoba dulu ya, karena ini akan memberikan paling tidak memberikan track record Bapak Ibu sekalian di hibah-hibah diberikan oleh Bima ya. Jadi mungkin ini bisa dilakukan dulu. Ini sederhana sekali ya kan, dana juga tidak banyak juga ya. Jadi hanya sekitar 50 miliar ya. Jadi luar biasa itu, 50 miliar dibagi 1050 juta. Nah di skema ini sama dengan skema dari Bima yang lainnya, adalah 8 bulan ya, kemudian sifatnya adalah monotahun ya. Dan kemudian dosen kita ini eligible di sini, kalau UGM ada di eligible di sini. Jadi tim pelaksana dari klaster mandiri, utama, Madya, dan Pratama. Dan kita ada termasuk klaster tertinggi di Bima ya. Tapi dimungkin juga kita adanya kolaborasi lintas klaster. Jadi mungkin kita bersama-sama dengan perguruan tinggi yang lain untuk bergabung melaksanakan hibah pemberdayaan kemitraan mitra ini ya. Jadi ini yang sering dilakukan ya. Tapi yang mungkin Bapak Ibu cermati di skema ini adalah bahwa pelibatan mahasiswa ya, ini yang agak tricky Bapak Ibu sekalian, karena sekarang hampir semua skema Dikti itu melibatkan mahasiswa. Setelah Mas Menteri itu menerapkan MBKM, maka yang disyaratkan dalam skema hibahnya adalah pelibatan mahasiswa. Jadi ini adalah mahasiswa yang Bapak Ibu bisa sekalian libatkan ya. Jadi ada 52 mahasiswa, terus kemudian mendapatkan minimal 6 SKS. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melibatkan mahasiswa, maka mungkin dikoordinasikan dengan pihak akademik ya. Ini yang sering terjadi, banyak pertanyaan. Jadi
tiba-tiba nama mahasiswa, tapi nanti kalau mendaftar itu nanti ada kliknya itu nama mahasiswanya. Jadi jangan sampai begitu daftar kita lupa merekrut mahasiswa untuk skema ini. Ya. Kemudian berikutnya yang disampaikan di proposal nanti itu adalah melibatkan paling tidak 2 bidang masalah. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di syarat utama dari hikibah ini adalah mengajak dosen lain dari rumpun kepakaran yang berbeda, ya, minimal 2. Nah ini kalau UGM saya kira tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah jika biasanya dari perguruan-perguruan tinggi yang monodisiplin seperti Stikes misalnya, Ilkom, Stimik itu kan mungkin agak harus ada disiasati sehingga tidak mengerucut pada satu kepakaran saja. Ya, kalau UGM saya kira tinggal milih saja, tinggal mau apa tidak itu kita mengajaknya. Ya. Kemudian memenuhi 8 indikator kinerja utama, minimal 2 indikator. Ya, ini kalau Bapak Ibu tidak hafal mungkin bisa di googling saja IQ gitu. Nah nanti milih dari 8 IQ mana yang Bapak Ibu sekalian targetkan dalam proposal ini. Tapi harus di-statetkan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita lupa, ya mungkin karena kita, kalau kami pengurus fakultas itu mungkin sering bergelut dengan IQ karena setiap semester kita di universitas IQ-nya sampai seberapa. Nah begitu kalau Bapak Ibu sekalian mungkin tidak begitu aware kecuali Bapak Ibu diminta. Nah ini monggo dicermati, ya, kinerja utamanya 2 indikator. Terus kemudian maksimum 200 km. Nah 200 km itu ya tidak mungkin keluar Jawa, ya. Ya. Jadi dihitung saja, kalau paling gampang kita menghitungnya dengan melakukan Google Map, ya. Kita ukur aja dari jarak kita targetan di mana, kita ukur nanti ketemu 200 kilometer. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah bahwa dalam menggandeng mitra itu mohon dicermati, ya. Jadi harus ada nilai investasinya, ya. Investasi tidak harus berupa uang, ya, tetapi dijustifikasikan, dinilaikan minimal 50% dari mitra. Nah, ini nanti kita bisa sampaikan, dan UGM itu paling banyak mitranya, jadi tidak kesulitan untuk menggandeng mitra dalam hibah-hibah besar seperti kosa bangsa di pengabdian, kemudian hibah besar lagi misalnya dana padanan itu kalau sekarang dulunya matching fund, ya, itu juga UGM itu golongan paling banyak proposalnya, ya karena memang kendala terbesar dari universitas di luar UGM itu adalah kendala dalam hal ini mitranya. Nah kalau ini saya kira tidak masalah bagi UGM. Kemudian minimal 1 kelompok masyarakat. Nah kemudian selanjutnya adalah ini bersifat original, saya kira gampang sekali, dan belum pernah dibayar oleh dana sumber lain baik dalam judul, ide maupun lokasinya. Jadi dicek saja Bapak sekalian, ceknya gampang. Kita kalau sudah ada mitra tinggal ditanyakan apakah mitranya itu pernah enggak dilakukan sama tidak. Kemudian yang kedua, ini yang sehari-hari kita lakukan di UGM adalah terkait dengan pengendalian masyarakat oleh mahasiswa. Ini sebetulnya adalah KKN. Ya. Ini mungkin Mas Amin sudah menyusunnya sejak dari awal, Mas Amin, ya. Jadi ini sudah bukan persoalan lagi bagi UGM karena KKN sudah berjalan dengan lancar di UGM. Nah ini tinggal disinergikan program program KKN yang ada di kita, kemudian dimasukkan dalam skema ini. Saya kira sudah berjalan di UGM, tinggal nanti dimasukkan saja. Nah kurang lebih itu ada ditongkas saja minimal 20 mahasiswa. Ya ini direkomendasikan dengan 6 SKS. Kalau UGM sudah otomatis, ya, tidak perlu menghitung lagi karena sudah tercantum di SKS-nya. Kalau kita KKN sudah sekian SKS. Nah ini 6 SKS-nya dideklarasikan untuk direkognisi untuk 20 mahasiswa tadi. Yang lainnya mirip-mirip dengan skema PKM tadi, jadi tinggal disesuaikan saja. Tapi ini skemanya bedanya adalah bahwa ini adalah dilakukan lewat program KKN. Nah karena KKN untuk UGM itu kan biasanya bulan Juli Agustus, ya, sehingga kan kita harus mensiasati, ya, sehingga pada saat pelaksanaan kita bisa mendeploy dan selesai pada waktu ditentukan. Dananya agak lebih tinggi daripada yang PKM tadi, ada sekitar 75 miliar, ya, bagi 1.000, 75 juta.
Yang lain mirip dengan yang PKM tadi, saya kira tidak menjadi masalah. Oke. Kemudian yang lainnya juga sudah kita 144 JKM, ya ini sudah, kalau ini sih tidak usah dipikirkan lagi karena sudah terjadi di UGM, jadi tidak perlu dihitung lagi. Otomatis akan memenuhi 144 JKM. Ya. Saya kira begitu, Mas Amin, Pak Wisnu. Ini tambahan dari saya, namanya tambahan juga nggak banyak-banyak ya, supaya nanti kita elaborate lagi lewat diskusi. Tenun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko atas penyampaian materinya, Bapak dan Ibu semuanya, baik yang ada di ruang sidang 1 Direktorat Pengabdian pada Masyarakat ataupun yang tergabung dengan Zoom. Sudah disampaikan tambahan terkait dengan informasi, terutama Bu DPL yang ingin mengajukan kaitannya dengan program-program KKN melalui skema PMM. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Untuk Bapak dan Ibu yang ada di link Zoom, nanti kami persilahkan untuk raise hand ataupun bisa juga menulis lewat kolom chat. Untuk ya Bapak Ibu di ruang sidang DPKM kami persilahkan, monggo bagi yang akan bertanya ataupun berdiskusi kepada para narasumber. Monggo kami persilahkan. Oh nggih Bu, ini dengan Pak Bambang nanti ya. Profesor Pengabdian. Matur sembah nuwun. Saya maturipun datang Pak Eko rumiyin. Tadi saya tuh kan temennya banyak ya Pak Eko yang pengen juga dapat dana dari Dikti. Tadi kadauan bagi yang pemula, kalau saya kok belum begitu jelas. Nah, Prof Wisnu tuh saya kan selalu sagedipun namung PKM kemawon. Disuruh naik tidak bisa naik-naik tapi PKM kemawon sih. Lah dawuhnya Pak Eko tadi katanya bisa untuk pemula nih kok dananipun hampir sama 50 juta. Saya jawab dulu, nanti Prof ini yang melengkapi ini narasumbernya Bu. Jadi kalau saya nggak benar nanti beliau yang betulkan. Karena ini saya juga dengan Pak Wisnu itu sebenarnya nggak level itu loh. Ini Bapak sekali. Jadi memang kalau saya sampaikan itu, kalau kan ada program kemitraan masyarakat, kita ada program kemitraan masyarakat, ada program masyarakat pemula. Nah pemula itu bukan kita itu Bu, untuk yang perguruan tinggi yang levelnya di bawah kita. Jadi kita termasuk klaster mandiri, jadi kita bertandingnya di klaster mandiri. Nah, namun demikian di program ini pun ada batasnya. Jadi kalau sudah 2 kali tidak boleh lagi kita apply. Jadi kita diktimbang membatasinya supaya tidak jagoan di level bawah saja, tapi harus naik kelas. Nah, naik kelasnya tadi yang sampaikan Prof Wisnu ya. Jadi naik kelasnya dana-dana yang lebih besar. Nah, ada lagi dana yang lebih besar lagi, naik kelasnya ke Kosa Bangsa misalnya. Jadi atau matching fund yang skema B, ya, itu tandingnya begitu. Jadi ada skenario pembinaan. Jadi kalau sudah mampu yang level tinggi ya didorong ke tinggi, tidak bermain yang di bawah saja. Tapi kalau memang kita benar-benar pemula ya kita mulai dari kemitraan dulu aja. Kalau memang kita belum pernah mencoba. Saya kira dengan kemitraan biasanya pengalaman kami itu mereview dan kemudian mendampingi itu adalah banyak ide-ide itu muncul pada saat kita mengerjakan kemitraan. Ya, dengan itu kan kita mulai bergaul dengan masyarakat, belajar dengan masyarakat. Kemudian tinggal nanti kita setelah itu dekat 1-2 tahun bersama dengan mereka, nah akan muncul ide. Nah, akan sangat jarang-jarang ya belum pernah ada juga sih kalau kita tidak memulai dengan itu, dengan walaupun tidak hanya ini ya mungkin skema yang lain, tapi dengan mulai dengan cara itu kita akan selama 2 tahun itu diharapkan kita bisa melihat potensi yang di situ itu. Nah, potensi itu yang dinaikkan kelasnya oleh kita, oleh tim kita untuk ke level yang lebih tinggi. Nah, dengan cara itu kan kita bisa naik kelas.
Nah, itu Bu, jadi lalu maka dananya kecil saja ya supaya kita bisa nagagian naik jenjang, naik level gitu loh. Nggih. Nah, siap, nggih. Tenun. Enggak Wisnu, tahu. Ya, nggih matur nuwun Bu Magni. Ini sebetulnya biasanya dengan Bu Magni itu lanjut dengan klinik proposal. Kita diskusi di Gedung Tahir ya, lantai 3 biar ngopi, ngambil snack itu Bu Dokter Siti Istiti. Jadi timnya FKKMK itu alhamdulillah solid. Jadi basisnya kesehatan tapi ada makanan, gizi, stunting ya. Jadi melebar ke bidang lain ya. Tapi memang karena terus terang di FKKMK itu tim biasa multidisiplin ya, sehingga tinggal database-nya itu diambil ke sana kemari. Misalnya topiknya mengenai stunting ya. Stunting itu kan tidak hanya dari sisi kesehatannya, dari sisi pangannya, pangan berbasis asal hewan, asal ternak, seperti misalnya anggota dari peternakan nanti mengolah makanan itu ya menjadi bahan pangan yang nanti bisa dibuat buburnya sesuai dengan nilai gizinya, sesuai dengan umurnya ya. Kemudian juga bisa disimpan ya, dipakai penepung, pakai pengayak, ada mesin penepungnya, pengayak ya, pengemas ya, untuk packaging dan sebagainya ya. Saya kira nanti bisa ditingkatkan ke multi tahun menggunakan skema PDB, desa binaan. Nah, ini coba kita lihat kembali yang kemarin sudah diusulkan di Cangkringan atau mungkin di Turi ya, itu diangkat dari PKM ke desa binaan ya, 150 juta. Memang kalau membuat proposal desa binaan multi tahun agak sedikit lengkap ya. Kalau monotahun kan 1 tahun misalnya ada tiga kegiatan ya, tiga sasaran 3 masalah misalnya. 2 masalah bisa sih, misalnya yang berbau ekonomi produktif, mengolah bahan pangan lokal itu kan ekonomi nantinya, kelompok sadar wisata, kelompok dasawisma ya. 1 aspek produksi ya, 2 aspek pemasaran, 3 aspek manajemennya. Misalnya itu. Nah, nanti tahun berikutnya garap lagi payungnya stunting tapi didekati dengan permasalahan wilayah yang lain. Mungkin masalah pertama kesehatannya, pendidikannya ya, kader posyandunya itu diberi pemahaman bagaimana mengatasi stunting dilihat dari aspek kesehatannya dan pendidikannya, pendidikan kadernya ya. Kemudian masalah yang kedua dilihat dari sisi pertanian atau peternakan ya, pertanian itu olahan pangan lokal ya. Misalnya ada kacang hijau, ada jagung, ada padi ya, itu dibuat diolah ya menjadi makanan yang siap saji, misalnya bisa dijual oleh posyandu dalam bentuk kafe balita ya, menjual ini. Biasanya kan kalau anak ibu-ibu muda itu mamut abas ya, mama muda anak baru 1 itu kalau pagi hari bangun tidur yang dipegang HP-nya, mainan WA. Anaknya berangkang ke sana kemari ya, cari makanan ya, itu WA-an ibunya. Nah, tapi kalau ada kafe balita kan tinggal berangkat beli makanan bubur yang siap saji itu ya. Tapi kalau dia malas, hujan misalnya, bisa membuat bubur sendiri yang kita mungkin siapkan ya. Teman-teman dari teknologi pertanian kan biasa itu membuat makanan yang dalam bentuk instan. Nah, itu. Kemudian tahun ketiga dari sisi aspek ekonomi dan sosial ya, katakanlah ekonomi itu nanti paket instan-instannya tadi dijual ya, apakah membuat pangan sesuai dengan umur anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau membuat ramuan formulasi untuk MPASI, makanan pengganti ASI ya. Nah, kemudian si sosialnya juga dibuat, misalnya bagaimana mencegah stunting itu berbasis aplikasi, berbasis media sosial. Kita saling berkomunikasi dengan orang tua ibunya yang anaknya menderita stunting itu ya, melalui media sosial.
bisa dipantau bagaimana pertumbuhannya, ada peralatannya dari keperawatan untuk yang stunting itu gambaran desa binaan ngaten 150 juta. Sedikit capek tapi dananya 3 kali lipat itu, jadi mungkin lebih lebih tenaganya, jadi ada dananya agak, tapi alatnya juga banyak, alatnya harus, karena 150 berarti 75 juta itu kan harus ada alat-alat tadi. Makanya harus kolaborasi teman-teman fakultas teknik, TP ya, yang mungkin dari ilmu komputer untuk aplikasinya itu Bu Marni sekedar gambaran. Wong kilingan Bapak Ibu sekalian, baik yang di luring maupun di Zoom, terkait dengan ini mungkin kita janganlah sok kelupaan karena kita asik pengabdian itu mungkin outputnya mungkin disampaikan Pak Wisnu ya. Jadi video itu kadang-kala kita lupa, kadang-kadang asik kan, sehingga mungkin ada baiknya sejak awal kita mulai menyiapkan videonya. Jadi sehingga video itu karena kan output dari kegiatan semua yang ada di Bima itu kan pasti ada videonya dan harus diupload di YouTube channelnya. Kalau saya nggak masalah, cuma yang sering kita kelewat itu adalah memvideokan setiap kegiatan. Jadi video itu tidak hanya dalam hal kita foto-foto pada saat penyuluhan tetapi ada prosesnya. Nah ini yang kadang-kadang kita kelewatan. Nah kalau kelewat kita akan susah mendapatkannya, baliknya. Jadi yang sering kelewat itu di video. Kalau yang luar-luaran seperti rekognisi SKS, poster, jurnal, paten, haki tidak sepaten ya. Haki bisa juga karena cipta, paling gampang karena cipta. Jadi itu sudah akan lebih banyak didapatkan. Coba yang sering kelupaan itu videonya tadi itu. Video dari awal sering miss itu. Terus kemudian juga yang sering miss lagi itu kalau kita membuat publikasi berupa video atau berupa publikasi di media massa, kita sering lupa mencantumkan nama sumber dana itu dari Dikti. Ucapan terima kasih, ucapan terima kasih sumber dananya. Dua hal itu sering kelupaan. Jadi karena asik berpengabdian masyarakat, tapi poin-poin itu sering kita lupakan. Nanti mohon nanti Bapak sekalian kalau pas publish di media massa, kemudian membuat video, jangan lupa mencantumkan ucapan terima kasih kepada Dikti. Kemudian juga UGM otomatis tempat kita berada dan mitra kita, sehingga itu lengkap muncul di video maupun di media massa. Dan juga kalau di jurnal sudah otomatis karena kita terbiasa tapi yang saya lupa itu adalah di media massa sama di video. Begitu tambahan dari saya. Tenun. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang di link Zoom ada satu pertanyaan, ini mungkin nanti kaitannya dengan DWKM. Kapan ada kliniknya katanya Pak? Baik Bapak dan Ibu, nanti kami siapkan untuk waktu dan tempatnya untuk klinik Bapak masyarakat. Nanti akan kami umumkan secara langsung baik di WA grupnya Bapak Ibu WD Penelitian Pengabdian ataupun di Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir yang ada di sini. Nanti akan kami sampaikan pengumuman tambahan terkait dengan itu. Bapak Ibu ada tambahan lagi atau pertanyaan? Oke, monggo Pak Haris. Matur nuwun. Untuk prosedur pengusulan proposal itu menapa prosedurnya kados pundi nanti menapa legalitas dari Direktorat Pengabdian kepada masyarakat harus H- berapa dan seterusnya. Ini kan mungkin kalau dipikirkan Jawari tidak seperti yang profesional tadi, sak jam sak durunge gitu. Nggih, matur nuwun. Nggih, saya secara umum dulu ya.
nanti Pak Aris kan membuka Bima, mengisi semua data-data yang diminta di Bima itu, ya. Akan lebih baik sebelum membuka Bima itu mensinkronisasikan data Sinta. Kita memang harus familiar dengan istilah Bima, Anjani, Arjuna, ya, macam-macam ya. Tapi dengan mensinkronkan itu nanti data-data yang lama akan ketarik semua dari Dikti, sinkronisasi dana PD Dikti, supaya nanti mahasiswanya juga sinkron, data timnya juga akan sinkron dan semuanya. Kemudian setelah itu nanti akan mengisi, ada tahapannya, mengisi semuanya. Nah, setelah mengisi semuanya, ikuti aja semuanya yang diminta, ada fokus dan sebagainya, itu diisi semua sampai akhir ya. Setelah akhir baru nanti muncul anggotanya siapa. Anggotanya satu misalnya dari Fakultas TP Teknologi Pertanian nanti kan. Nanti akan muncul di notifikasi Bimanya anggota, rekan dari Pak Aris di sana yang dari TP tadi misalnya, permintaan untuk ngeklik ya, setuju atau tidak. Kalau setuju oke, nanti bisa lanjut dan sebagainya. Nah, setelah itu baru nanti di submit DPKM. Ini ada ya, submit ke DPKM nanti akan melihat. Jadi Mas Amin nanti akan melihat dari sisi katakanlah yang penting itu renstra juga. Apakah ini sesuai dengan renstra pengabdiannya UGM ya, kemudian juga timnya nanti bagaimana multidisiplin akan dibantu ya. Kalau misalnya ini masih monodisiplin ini, nah nanti Mas Amin mengembalikan proposalnya, itu dikembalikan lagi ke Pak Aris ya, dalam bentuk draft nanti kembalikan, jangan di send tapi nanti dulu ya, kembalikan kalau dari sisi terutama ini persyaratan multidisiplin, surat kesediaan mitra itu dipastikan tidak cropping, asli tanda tangannya, meterainya, jaraknya tidak lebih dari 200 km dari UGM, kemudian jumlah kata dan sebagainya ya. Pokoknya yang sesuatu yang secara teknis bisa menggugurkan syarat administrasi dicek lagi. Ya, baru sudah oke nanti kembali lagi send lagi. Kalau sudah oke nanti di send ke DRTPM. Nah, tentu semua yang ngatur nanti Mas Amin, berapa hari dan sebagainya kan diatur ya, loadnya, trafficnya. Mungkin proposalnya dari UGM tiba-tiba melonjak sekian ribu, nah ini bisa kewalahan. Nah, nanti seperti apa? Kalau hanya 10, 20 ya. Oke. Nih, mumpung ingat juga nih, lengkapi dari sampaikan Prof. Wisnu. Jadi pengalaman kami yang banyak kan, kalau di kami di review itu kan ada 2 screening. Pertama adalah administrasi, kemudian kedua adalah substansi. Nah, banyak teman-teman pengusul itu gagal dulu di administrasi. Nah, yang sering gagalan itu proposalnya bagus, lengkap semua, tetapi ada satu hal yang sering keliru, itu adalah yang sering dilupakan adalah tanda tangan, Pak Aris. Bapak sekalian. Jadi tanda tangan itu kadang-kadang kita dosen sering copy and paste tanda tangan. Scan tanda tangan dimasukkan ke surat pernyataan tadi itu. Ya. Itu karena kadang-kadang kalau kita nggak tepat itu kedetak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu penggugur tidak lolos administrasi. Maka akan lebih bagus supaya aman itu tanda tangannya asli saja Bapak sekalian. Tanda tangan asli saja baru kemudian di scan. Okay. Jadi kalau kita punya asisten mahasiswa misalnya yang membantu kita, nah diminta secara khusus untuk itu gitu. Karena kami kadang-kadang sering, aduh ini apik banget proposalnya gitu, lengkap banget, tetapi delay pas di tanda tangan itu keliru juga. Kelihatan dia cropping. Kemudian yang materai ini juga kadang-kadang kita udah punya beberapa proposal. Nah, masa materai itu bisa ketahuan itu. Ketahuan, Pak, karena kan tulisan itu nomor seri itu bisa kedeteksi nomor seri. Kadang-kadang materi kan ada nomor serinya, tiba-tiba kok sama itu, mana kedeteksi. Pernah kami menemukan ada kalau reversibility itu nomor seri itu ketahuan itu. Kok sama? Nah, itu sehingga itu menjadi penggugur juga. Jadi hal yang kecil-kecil itu bisa menjadi penggugur, sehingga saran kami itu adalah yang bisa dieksekusi manual saja, dan kemudian ikuti semua. Kan nanti di proposal setiap item itu ada rambu-rambunya, berapa kata, kemudian stylenya apa, itu diikuti saja.
Nah kalau enggak, banyak kegagalan itu dari hal yang sangat kecil-kecil itu yang sering kali menggugurkan untuk tidak sampai pada tahap untuk direview substansinya. Begitu tambahan. Pak Bambang. Oke, baik Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan untuk yang di link Zoom? Oh ya, mungkin sama saja masih. Sintanya Oke, sudah monggo, Pak Sinta sudah dicek Bapak sekalian. Sintanya Sinta. walaupun kita kecil tapi kan pengabdian masyarakat tidak setinggi Sinta kalau kita di penelitian nggih. Ya, kalau kita sampai 300-an ya. Kalau ini paling 50 dan 25 untuk yang PKM itu nggih. Jadi saya kira semua dosen kita eligible itu nggih. Dan caranya S2, jadi mungkin tidak susah nggih. Jadi dibuat sehingga sebanyak dosen yang terlibat itu. Jadi 50 dan 25, 250 untuk eksak, 25 untuk yang sosial humaniora nggih. Iya, bisa. Okay. Ya, bisa juga. Ini makanya salah kamar itu kan PKM, kelompok masyarakat. Ya, kelompok masyarakat itu berarti kelompok, mitranya bukan desa. Ya, kelompok, berarti kelompok ternak, kelompok tani, kelompok posyandu, kelompok penderita diabetes, kelompok mantan napi. Ya, itu kelompok. Ya, tapi kalau kita naik ke desa itu pakai desa binaan atau PW pemberdayaan wilayah, atau yang kelompok yang lebih besar lagi yang UPUT tadi. Nah, itu. Jadi itu biasanya yang keliru. Tanda tangannya kepala desa, bukan kelompok ketua kelompok tani. Itu kan. Buatkan kelompok tani Sido Makmur di mana itu tempatnya jenengan tuh Sentolo ke barat tuh, lali aku. Sendang Sari, ya Sendang Sari, desa Sendang Sari. Buatkan stempel di barat De Brito. Mungkin 50.000 udah dapat stempel, ya, tambah 50.000 meterai. Dah sah, tidak perlu persyaratan apa dari hukum HAM atau notaris, nggak perlu. Ya, surat kesediaan mitra yang bertanda tangan di bawah ini ketua kelompok tani ternak itu di mana alamatnya, nomor HP, bersedia bekerjasama dengan ketua Prof Bambang Wiknyo, ya, alamatnya di mana untuk skema ini. Dah tanda tangan asli, meterai, kasih cap. Semua template-nya itu ada di buku panduan di bagian belakang, ada semua. Jadi buku panduan ini sudah kita buat sedetail mungkin. Ada panduannya, bahkan sampai kwitansi keuangannya, formatnya sudah kita buatkan. Ya, karena kebanyakan para pengusul itu kesulitan membuat laporan keuangan. Nah, kita buatkan template-nya laporan keuangan sehingga Bapak Ibu lulus dari hibah pengabdian masyarakat nanti juga menjadi ahli keuangan, ahli SPJ. Ya kan, karena ngakali banyak kwitansi di situ. Ya itulah nikmatnya pengabdian. Ya, kalau pengabdian itu Bapak Ibu lebih banyak mendapatkan pahala. Ya, di atas itu didoakan, ya Pak Bambang ke mana, ke Kopi Ampirono ke atas itu pulang dioleh-olehi kopi, ya, mau dimasakkan opor ayam, ya ayamnya belum siap, belum disembelih, kemudian diikat kakinya dibawa mobil, itu juga bisa jadi kalau pengabdian seperti itu, ya. Kalau kita di penelitian kan paling ya Scopus, Haindek gitu kan yang dapatnya itu, ya. Kalau kita kumpulan RT kan nggak ditanya itu Haindeknya jenengan pinter, Haindeknya tinggi, monggo jajar Pak RT nek mboten. Kalau di pengabdian kan wah ini Prof Bambang luar biasa ini memberdayakan kelompok ternak di Kulon Progo, nanti di Kokap semuanya mengenal Prof Bambang. Nah, nanti kan lebih banyak kepahalanya itu.
pemanfaatannya. Jadi saya kira itu mungkin ada Yang Pak Wisnu? Sintanya yang mana Pak? Biar Oh, tintanya ada. Pak Wisnu ada mungkin. overall. Overall. Overall bukan yang 3 tahun, yang overall. Overall. Ya, bukan yang 3 tahun, yang overall. berarti yang 1.500. Oke, itu lebih banyak karena lihatnya yang overall. Kalau 3 tahun kan naik turun itu, nggih. Bambang Sweknyo, ya. Penggede profesor pengabdian. Oke, sedikit tambahan dari Prof. Wisnu tadi. Jadi gini Bu, kadang-kadang kami itu agak lucu kan tadi sampaikan. Kan untuk pemula lebih bagus ke PKM dulu nggih. Nah, kadang-kadang tuh yang proposal PKM itu dimodifikasi tapi masih muncul PKM-nya. Nah, benar-benar sudah beralih ke skema yang lain ya. Jadi karena kan, nah ini tolong kalau memodifikasi yang smart gitu loh, jadi jangan sampai meninggalkan hal jejak-jejak itu loh. Nah ini kadang-kadang tadi sampaikan, memang enaknya dari PKM dulu mulai kenalan, ketemu gitu, tapi kendala proposalnya ditulis tapi masih muncul nama itu gitu loh. Nah itu juga mau diperbaiki sehingga tidak muncul di proposal yang lebih kompleks. Ini tambah saya sedikit aja. Jih, matur nuwun Pak Eko dan Prof. Wisnu. Bapak dan Ibu semuanya, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk kesempatan kali ini, dan dari hasil diskusi ini semoga dapat membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk kemudian bisa mempersiapkan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk forum konsultasi ataupun tanya jawab dan diskusi nanti akan kami sampaikan informasinya. Dan dengan berakhirnya diskusi ini tadi, maka saya dan juga para narasumber, Prof. Wisnu dan juga Pak Dr. Eko Agus Suyono undur diri, dan kami tutup untuk kami serahkan kepada Mbak Halimah selaku pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak hadirin sekalian, kita berikan aplaus sekali lagi kepada para narasumber dan juga moderator. Baik, tentunya dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka seluruh rangkaian acara workshop dan sosialisasi terkait dengan peningkatan penulisan pengabdian pada hari ini telah selesai. Namun sebelum acara ini kami tutup, ada pengumuman yang kami sampaikan kepada Ibu Bapak hadirin sekalian. Baik, terkait dengan pengumuman perpanjangan penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024 diperpanjang yang sedia kala 12 Maret 2024 diperpanjang menjadi 30 Maret tahun 2020. Oh, yang skema DPKM, bukan yang dikti ya, ini yang skema DPKM gitu ya. Tentunya ini bisa memberikan semangat ya pada Ibu Bapak hadirin sekalian. Baik, itu saja Ibu Bapak hadirin sekalian. Tentunya marilah kita syukuri apa yang telah kita dapatkan pada hari ini. Semoga apa yang diharapkan setelah mengikuti seluruh rangkaian acara sosialisasi workshop penulisan ini dapat bermanfaat dan menambah inspirasi tentunya. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini menjelang siang gitu ya, karena sebentar lagi istirahat salat Jumat juga. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di tempat berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Dan izinkan kami untuk menutup dengan pantun, karena tadi Prof. Wisnu udah berkali-kali pantunnya luar biasa. Saya tutup dengan sebuah pantun. Minum es degan segar sekali, ditambah dengan sirup stroberi. Dengan ikuti workshop penulisan hari ini, semoga menambah inspirasi dan tingkatkan semangat mengabdi. Terima kasih, saya Halimah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu Bapak hadirin sekalian, terakhir ini request untuk bisa berfoto bersama, bisa di depan gitu ya. Bagi yang di ruang Zoom mungkin menyesuaikan gitu ya. Baik, silakan. Untuk bisa
ke depan semua nggih. Ya monggo Ibu Bapak hadirin sekalian bisa foto bersama. Monggo silahkan. Monggo merapat ke tengah ya. Ya. Monggo Mas Azri bisa mengaba-aba. Oh, tapi di sini ya, di pengabdian ya.